Saya mendengar berita bahwa Anda ini sebenarnya sudah mati. Mati raga. Mati raga. Saya tidak percaya itu. Ya. Kedua, mungkin Anda sendiri juga tidak tahu lah, paling mendengar cerita dari orang. Atau mungkin Anda sendiri yang mengalami. Nah, itu seperti apa? Sudah mati, bangkit lagi atau bagaimana? Seperti apa itu? Ya, cerita itu memang ada benarnya. Seingat saya waktu itu saya mahasiswa filosofan tingkat 2 di SDFK Ledalero. Saya mengalami sakit yang cukup parah. Dirawat di rumah sakit Kebapante. Tibalah pada satu titik saya sekarat ya. Dan informasi tentang sekarat itu sudah beredar di komunitas, baik di Ritapire maupun di Ledalero, sehingga sore harinya dalam misa komunitas nama saya sudah diintensikan dalam perayaan Ekaristi bahwa saya sudah dinyatakan meninggal dunia. Tapi sebetulnya Tahun berapa? 2004-2005 sekitar itu lah. Ya, lanjut. Sebetulnya saya sekarat, tapi masih dalam posisi sadar ya. Tidak mati total sih. Gitu. Tapi entah bagaimana beritanya sampai di komunitas-komunitas di Ritapiret dan Ledalero bahwa saya sudah dinyatakan telah meninggal dunia. Dan sudah diintensikan dalam misa. Persis. Ya. Bahkan ada teman-teman malamnya coba untuk memverifikasi berita itu, turun langsung ke Kebapante, ke rumah sakit di mana saya dirawat. Dan Tapi ada sudah doa arwah waktu misa. Ya. Ya, terus. Gitu. Saya pikir mungkin itu hanya kesimpang siuran informasi karena mereka mungkin tidak tembus sumber menangkap beritanya. Tapi betul bahwa waktu itu memang saya dalam keadaan kritis. Tapi dari para medis itu sudah menyatakan Anda sudah meninggal atau memang? Sebetulnya belum Dinyatakan. dinyatakan karena seingat saya waktu saya dalam kondisi kritis itu ada petugas medis yang coba menguji kesadaran saya waktu itu. Mereka tunjuk apa ini? Seingat saya ada ballpoint ya. Mereka tunjuk, saya memang lihat agak sama. Jadi saya masih bisa menyebut bahwa itu adalah ballpoint. Dan singkat cerita, mereka coba menguji level kesadaran saya. Entah siapa yang mengabarkan itu ke komunitas-komunitas sehingga saya dinyatakan meninggal dunia. Sampai dalam doa-doa mereka di komunitas, nama saya disisipkan dalam intensi. Berarti Anda tidak mati sebenarnya, kabarnya ini. Persis. Ya, itulah. itu dunia di sekitar Anda yang mengatakan Anda mati. Jadi Pak Stefan ini terlalu bombastis Anda ini. Iya, memang kedengarannya seperti bombastis, tetapi buat saya, ya, saya tahu kalau sudah ada berita seperti itu, karena biasanya dua dengar berita, dan berita ini bukan saya karang, saya dengar juga dari teman-teman angkatannya Pasil, bahwa dulu sudah dibisahkan, sudah didoakan dia. Sehingga saya percaya bahwa itu diceritakan. Ya seperti itu. Toh mati ya tidak berarti kan, tetapi bahwa ada cerita seperti itu dan sumbernya juga dapat dipercaya, ya, bahwa cerita Pasil pernah mati ya benar. Ini Pak Asis, kalau dilihat ini kan ini cerita kematian yang tidak mati, sebetulnya. Hanya berita. Apakah Anda melihat ini jawaban dari sebuah doa atau berita bohong? Coba memberikan komentar. Itu kan sudah tadi. Ada fakta, ada opini. Wah, ya. Bikin bersih secara Faktanya itu memang dia tidak mati. Ya. Tapi opini cerita soal dia sudah meninggal. Ya. Jadi ada dua hal yang berbeda. Tapi faktanya tidak mati. Jadi pada saat dia hidup ini punya hak hukum untuk mengatakan, menyebutkan Sehingga hak. kalau ditanya Pak John, coba ceritakan tentang kematian.
sekalipun misalnya dengan 5 menit. Tapi dia tidak bisa, karena faktanya dia tidak mati. Iya. Gitu. Dia tidak bisa menceritakan ulang Pengalaman suasana kematian itu bagaimana, apakah itu surga waktu itu. Iya, betul. Tapi cerita itu akhirnya terbatas ya, karena faktanya tidak mati. Oke. Kalau Anda Nanarba berpikir tidak bahwa suatu ketika akan mengalami kritis begitu atau sekarang belum pernah memikirkan soal kematian? Saya ambil hikmah dari cerita menarik Om Sid ini, bahwa memang informasi itu perlu diverifikasi. Iya, Perlu diverifikasi. Bahwa faktanya pada saat itu hampir satu komunitas percaya beliau ini meninggal. Iya. Dan saya yakin, komunitas yakin bahwa dia sudah meninggal. Nah, sehingga kalau kembali pada saat itu, memang saya percaya bahwa pasti ini sudah meninggal. Poinnya bahwa setiap informasi itu harus diverifikasi kebenarannya. Jangan sampai kita diperalat oleh informasi-informasi itu sudah. Oke. Pak Sil, sekali lagi saya mau tanya. Anda sudah diselamatkan dari kematian. Seharusnya kan Anda bersyukur. Dengan begitu panggilan tetap untuk menjadi pastor. Nah, Anda ini rupanya tidak mau berterima kasih bahwa kesembuhan itu karena doa konfrater di sana. Bagaimana? Maaf ini, saya harus bertanya begitu. Berat juga pertanyaan ini. Tadi saya pikir meminjam terminologi dari filsuf Heidegger bahwa Filsuf siapa? Martin Heidegger, Oh, nanti Heidegger. bahwa ada manusia ini sebenarnya ada menuju kematian. Bahwa sejak manusia dilahirkan dia sudah cukup tua untuk mati. Tapi tadi saya katakan saya sudah sembuh dan keluar dari komunitas SPD dan itu dianggap sebagai ungkapan tidak tahu terima kasih kepada Tuhan. Saya pikir itu juga berlebihan karena bagaimanapun jalan hidup atau dalam istilah yang lebih religius panggilan kita ini kan berbeda-beda. Boleh jadi kepribadian saya memang tidak cocok untuk menjadi seorang biarawan misionaris. Saya lebih tepat menjadi pakar familias atau bapak keluarga seperti sekarang ini. Ya, memang para filsuf itu banyak berargumentasi. Susah dia untuk mengakui bahwa ini sebuah. Tetapi di poin terakhir yang Pak Sil katakan itu memang benar. Jadi pater familias. Ya, Itu juga menjadi bapak dari anak-anak dan Persis. semua. Dan itu juga panggilan yang paling mulia. Ya. Kalau para pastor kan berasal dari sana bangsa, dari keluarga. ya, Nah, terakhir dari Pak Stefan. Anda kan konfrater sebagai sesama guru ya di Stella Maris. betul sekali. Satu Yang Anda lihat apa dia di sana Ya. guru awam atau mungkin separuh-separuh dia mengajar? Ya, saya kira dia guru lebih dari guru yang formal. Karena apa? Dia menjadi guru dari hasil perenungan hidupnya. Ya. Perenungan dia hayati sendiri, itu bukan pada saya, tapi saya melihat itu. Ya. Dan kalau bilang dia belum mati, buat saya dia sudah mati. Tapi dia hidup kembali. Ya. Entah harus ada konfirmasi kembali status hidup atau matinya, tapi buat saya ada pembelajaran. Kalau mau menulislah dengan kebebasan dan Anda tidak perlu takut mati lagi karena Anda sudah pernah mati. Oke. Dan ini saya katakan ulang-ulang di sekolah, saya bilang gunakan kemerdekaan menulis dan kekuatan yang ada di ujung penamu untuk melakukan perubahan. Dan itu yang saya sering rekomendasikan. Oke, terima kasih. Sedikit catatan. Ya, oke, silakan. Saya kira tujuan kita menulis itu adalah menghidupkan yang mati dan bisa dalam level tertentu mematikan yang hidup. Ya ya. Artinya apa? Hal yang luput dari perhatian publik, hal sepele dan tidak Ya. dianggap dalam diskursus mainstream. Tapi ketika kita mengulas itu, menarasikannya dengan baik, maka itu menjadi hidup kembali. Ya, luar biasa. Terakhir nih Pak Asis, akhir-akhir ini kan kita ada pelajaran gratis untuk para siswa ya. Apa kita ada pikiran untuk membantu para guru di Stella Maris ini untuk menyajikan ilmu gratis ini kepada mereka, siswa mereka? Bagaimana pendapat? Menarik. Ya, kita ini hanya ya program-program lain di luar kerja pokok ya. Yang kita istilahkan ke depan itu adalah KLC Go to School. Ya kan? Oh, oke, bagus. Jadi kan kalau di kampus kan KLC Go to Kampus, di
sekolah-sekolah. Kita yang akan mendatang, tapi kan dengan pengalaman yang kita punya, ya kita akan mungkin memberikan pelajaran begini, pemahaman. Ya, tadi kan merempos respon dari Pak Stefan tadi, anak-anak mereka akan ke sini untuk melihat hal yang nyata, yang langsung di dalam kantor dan atribut. Dan Pak, bagaimana? Welcome untuk itu? Oh, welcome sekali. Oke, terima kasih. Welcome. Selamat sore.